Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga untuk eh, kesempatan yang sudah diberikan. Oke, baik. Saya mungkin sedikit review dari yang dulu saya pernah sampaikan lagi. Tapi sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat ini? Semua sudah bisa lihat screen saya? Oke, ya, menyambung sedikit dari yang waktu itu saya em, memberikan pemaparan atau sedikit eh, sharing di waktu yang lalu. Nah, kita hari ini pagi ini kita akan belajar tentang warisan kasih ya. Kalau dulu kita belajar tentang bagaimana suami yang mempraktekkan kasih di dalam rumah tangga dan kemudian ini masih ada sambungannya tentang hal yang praktikal ya. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa bicara tentang kasih. Nah, karena dalam Alkitab juga dikatakan bagaimana suami itu diminta untuk mengasihi tanpa syarat ya. Nanti kita akan bahas juga tentang itu. Nah, saya mau sharing sedikit dari buku dari eh, John Gottman. Nah, ini bagus sekali saya membaca buku ini. Eh, Dia memiliki studi ya atau riset gitu. Studi longitudinal itu artinya studi jangka panjang ya terhadap pasangan-pasangan termasuk mereka yang ada di dalam eh, eh, laboratorium kasih di Universitas Washington. Dan Dr. John Gottman ini memaparkan tentang faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pernikahan. Jadi di buku itu ada banyak kuesioner gitu ya. Itu yang itu kemudian dari tema-tema dari bukunya itu kemudian dipaparkan tentang tema utamanya bahwa kasih dan rasa hormat itu tetap menjadi tema besar dalam semua penelitiannya dan ia menyebut bahwa pasangan yang saling menghormati dan menyukai satu sama lain secara tulus memiliki peluang lebih besar untuk tetap bersama. Nah, ini buku ini kalau bisa dibaca bagus sekali karena banyak apa namanya banyak kuesioner, banyak pertanyaan tentang antara kita dan pasangan kita. Nah, ini di Indonesia saya lihat ada di Tokopedia ya. Di Tokopedia saya lihat udah ada nggak tahu itu asli atau tidak. Tapi tapi seandainya bisa mendapatkan buku ini bagus sekali. Dan eh, kemudian juga ini didukung ya dari yang minggu lalu saya pernah, bukan minggu lalu ya, waktu saya pertama kali sharing, waktu saya masih di Amerika, eh, kita saya sharing tentang eh, mengasihi dan menghormati ya. Itu dari buku Love dan Respect itu dari Dr. Emerson Eggerichs juga itu dikonfirmasi lagi ya jika ini tentang pria khususnya jika pria dipaksa untuk memilih satu atau A dibiarkan sendiri dan tidak dicintai di dunia, yang kedua merasa tidak mampu dan tidak dihargai oleh semua orang eh, temannya atau orang-orang yang sekelilingnya, dia tuh milih apa gitu ya. Dan 74% pria memilih untuk lebih suka dibiarkan sendiri atau tidak dicintai daripada tidak dihargai. Jadi memang kebutuhan terbesar pria itu rasa hormat dan memang kebutuhan terbesar wanita itu kasih. Makanya Alkitab juga bilang, "Hai pria-pria, suami-suami apa? Kasihilah istrimu." Ya. Lalu istri-istri hormatilah suamimu. Nah, ini
bukan sebuah kebetulan kalau Alkitab sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, kemarin juga kita bicara tentang kasih yang tanpa syarat itu kan. Nah, jadi bagaimana pasang surut pasang surutnya itu dalam pernikahan ya. Bahwa kita dapat melihat bahwa ketika Alkitab meminta atau Tuhan meminta melalui Alkitab bahwa suami mengasihi tanpa syarat dan wanita atau istri untuk memiliki rasa hormat tanpa syarat. Dan alasan yang terbesar adalah karena kita tidak melihat apa ya? Karena kita tidak melihat Tuhan dalam hubungan kita sampai kita itu bisa mengasihi pasangan kita gitu ya. Jadi nggak ada hal lain yang dibutuhkan dalam pernikahan untuk bagaimana pernikahan itu bisa langgeng ya. Yang pertama memang harus kasih tanpa syarat ya, menerima pasangan kita padanya, terutama pria harus ya menerima ya, dan tanpa syarat dan kemudian selebihnya kita akan mendapatkan rasa hormat tanpa syarat itu dari pasangan kita ya. Jadi eh, Alkitab ini sangat jelas bahwa kita harus selalu melihat Tuhan dalam gambaran hubungan kita. Saat saya mengasihi Rina, istri saya menunjukkan rasa hormat saya kepada Kristus. Saya tidak hanya mengasihi Rina untuk Rina, tetapi saya mengasihi sebagai persembahan kasih saya kepada Tuhan. Jadi kalau saya mencintai Rina dan memperlakukan dia dengan rasa kasih yang besar, itu sebenarnya ekspresi kasih saya kepada Rina itu ya. Nah, itu yang Tuhan perintahkan. Kita coba baca lagi di dalam Alkitab dalam 1 Yohanes 4:18-21. Ya, ini bagus sekali ya sebenarnya ayat-ayat di dalam 1 Yohanes 4 ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, ya kalau kita yang sudah menikah, nah terutama ya, kalau kalau orang yang paling dekat ke pasangan kita pasti ya. Kalau terhadap pasangan yang paling dekat saja kita tidak bisa mempraktekkan atau menyampaikan rasa ini, baik rasa hormat maupun rasa kasih ini, bagaimana kita bisa ngomong bahwa saya mengasihi Allah? Kira-kira gitu, sederhana saja kita bilang begitu. Nah, jadi jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan benci saudara, maka itulah pendusta. Kita berkata kepada gitu. Tapi prakteknya seperti apa? Nah, jadi tadi kita ngomong tentang kasih, kasih, kasih. Nah, ini saya pagi ini mau bagi tentang dua hal ini ya. Bagaimana pria harus mengeja kasih. Kalau kita bilang kasih, mengeja kan KASIH gitu ya dan HORMAT gitu ya. Tapi ini kita eja kasih itu menjadi couple ya, couple. Bagaimana seharusnya pria mengeja kasih kita sebut couple. Nanti kita akan belajar dari akronim ini ya. Eh, karena ya saya juga belajar dari bukunya Gary Thomas tentang Sacred Marriage atau pernikahan yang suci. Saya belajar tentang bahwa pernikahan itu bukan membuat saya bahagia, tetapi membuat saya lebih kudus. Saya harus mengingat hal tersebut karena suatu hari nanti saya akan ditanya kepada Tuhan kan. Ketika saya menghadapi tahta kasih karunia-Nya, nanti saya akan bertanggung jawab bagaimana kamu bisa mengasihi orang yang saya berikan, orang yang saya sudah tempatkan sebagai pasanganmu. Nah, itu. Nah, kita akan praktek tentang ini praktikal Bapak Ibu semua. Saya akan dengan cepat saja ya. Nah, yang C yang pertama itu tentang closeness ya atau intimacy, kedekatan dan keintiman. Jadi kalau kita lihat definisi kasih itu adalah secara umum ini merupakan prinsip yang mendorong satu makhluk yang fana ya yang di dunia ini untuk menginginkan dan bersukacita terhadap pribadi yang lain. Nah, dan mencapai bentuk tertingginya dalam persekutuan pribadi di mana masing-masing hidup dalam kehidupan pasangannya.
dan menemukan sukacita dalam memberikan dirinya sebagai pasangannya serta mereka dalam menerima curahan kasih dari pasangannya kembali kepada dirinya. Jadi bersukacita terhadap pribadi lain. Jadi kalau kita hanya bersuka terhadap diri kita sendiri, nggak bisa. Ketika orang lain eh, bersuka cita dan kita tidak bisa bersuka cita, belum barangkali kita belum punya yang disebut tadi kasih ya, karena keintiman, kedekatan itu ketika dia merasakan sukacita, kebahagiaan dalam hidupnya dan kita juga ikut merasakan itu dan kita kemudian bisa mengalami bahwa ketika pasangan kita itu memiliki kehidupan yang sedemikian kita ikut menemukan sukacita di dalamnya dan memberikan diri kita bagi pasangannya dan kemudian ya secara otomatis kita akan menerima kembali curahan kasih dari pasangannya tapi bukan tujuan utama menerima itu tapi memberi diri dulu lebih kepada itu ya kalau dari definisi ini dan kedua Maaf Pak Roy, ya screen-nya belum diganti ya, masih judul. oh gitu Iya, oke. Baik 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 bentar. apa butuh dibantu? Nggak apa-apa, Bu. Ntar, ini sekarang ini masih judul ya? Masih judul Pak. Dari tadi masih judul ya? Oke, saya stop dulu. Oke. Waduh, untung dikasih tahu nih, Bu. Dari tadi masih judul. Iya Oke, Pak, nggak apa-apa. saya coba. Apakah sekarang udah terlihat? Sudah Pak. Oke, oke. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi gambar-gambar ini nggak nongol ya, Bu ya? Betul Pak. Aduh, mohon maaf. Oke, oke, oke. Tapi nggak apa. Nanti kan ini materinya saya udah kirimkan ke Bu Vivin. Jadi nanti boleh ya diminta dari beliau atau disebarkan. Oke. Nah, ini udah ya kelihatan sekarang ya tentang. Sudah Pak. Oke. Nah, kita tadi yang pertama itu closeness ya. Closeness. eh, Bagaimana kasih itu adalah prinsip yang mendorong satu makhluk untuk menginginkan dan bersukacita terhadap pribadi yang lain. Artinya kita memberi. Kemudian dalam sukacita terhadap pasangannya itu kita kemudian akan menerima curahan kasih dari pasangan yang sudah kita berikan kasih tadi. Nah, kedua kita bicara tentang openness, keterbukaan. Nah, ini ada namanya alat yang bantu kita namanya jendela Johari ya. Johari itu bukan apa namanya? eh Johari bukan nama orang Pak Johari gitu bukan, tapi Jo dan Hari ya gitu ya. Nah, ini di sini ada namanya ini panah yang saya tunjuk bisa kelihatan ya. Halo? Eh, ini panahnya kita bisa lihat ya, Bu. Ya bisa Pak, bisa. Oke. Nah, di sini ada namanya perilaku yang kita ketahui dan kemudian perilaku yang diketahui orang. Di sini namanya arena. Karena apa? Arena itu bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang diketahui oleh kita, kemudian diketahui oleh orang lain lagi juga. Nah, ini yang disebut arena karena bisa dilihat semua orang. Ya. Dan di sini adalah titik di mana yang disebut blind spot atau titik buta ya. Itu adalah perilaku yang tidak kita ketahui tetapi orang lain ketahui. Dan kemudian di sini ada eh, perilaku yang tidak diketahui orang tetapi kita ketahui. Ya, ini tersembunyi. Kadang kadang orang menyembunyikan sesuatu dalam dirinya dan ini yang disebut topeng seringkali dan ada lagi satu eh, bagian yang perilaku yang tidak kita ketahui dan orang lain pun tidak ketahui. Dan ini semakin semakin besar area ini, ya semakin banyak area di sini ini yang menimbulkan banyak konflik di dalam diri kita. Jadi kita sangat perlu ya, sangat perlu untuk banyak memperbanyak arena arena dalam hidup kita atau area-area yang orang lain dan kita ini perlu ketahui dan yang kita ketahui dan orang lain ketahui dan ini membuat hidup kita itu menjadi merdeka. Itu sebabnya kita berkata supaya hidup kita itu menjadi suratan yang terbuka ya. Gitu ya Paulus berkata biarlah dirimu jadi surat yang terbuka yang orang lain bisa lihat hidupmu dan tidak ada yang disembunyikan ya. Dan ini seharusnya menjadi satu
eh, nilai dalam diri kita ya. Kami di dalam pernikahan kami dalam rumah tangga kami ada sebuah nilai namanya integritas ya. Kami ada nilai ALIFE ya. Eh, L apa artinya, I artinya apa, tapi saya nggak akan bahas itu panjang, tapi satu nilai yang kami percaya dalam kehidupan keluarga kami adalah integritas. Artinya kehidupan publik kami semua itu harus sama dengan kehidupan pribadi kita yang tidak dilihat orang. Karena semakin kita melakukan hal seperti ini, semakin akan membuat kita merdeka, tidak menutup-nutupi ya. Jadi tidak perlu ada yang membuat kita jadi malu dan kita tutup-tutupi. Nah, ini penting sekali karena kita dengan semakin hidup kita terbuka, terutama terhadap pasangan kita, nggak ada rasa menutup-nutupi itu berarti udah terbangun rasa amannya. Nah, ini penting. Jadi yang kedua adalah keterbukaan, openness. Kalau terhadap pasangan kita belum bisa terbuka, bagaimana kita bisa kepada orang lain ya? Belum punya rasa aman. Nah, dalam memahami bagaimana mengasihi adalah transparansi atau keterbukaan. Jadi jendela Johari ini mengajarkan kita ya. Teorinya sebenarnya gini, jika Anda memiliki banyak keterbukaan, Anda memiliki sedikit konflik. Tetapi jika Anda memiliki banyak hal yang tidak diungkap, Anda akan memiliki banyak konflik. Jadi perlu untuk kita terus melepas topeng kita, menolong ya. Eh, kita minta Tuhan menolong kita setiap hari, terus membuat kita semakin menjadi suratan yang terbuka. Oke, tadi yang kedua. Ini yang ketiga, ya, understanding, memahami. Jadi memahami ini sesuatu yang sangat susah sekali, seringkali dilakukan karena orang punya masalah dalam berkomunikasi. Apa? Adalah itu, komunikasi itu kita seringkali tidak mendengarkan untuk memahami, namun kita itu cenderung kita mendengar untuk membalas gitu ya. Nah, ini ini masalah ya. Jadi kalau terutama dengan istri ya saya karena saya pria ya pasti masalah dengan istri itu saya kurang mendengar gitu ya. Dia cerita ini itu, tapi saya mungkin cenderung ketika dia ngomong itu sudah ada solusi di dalam pikiran saya. Jadi saya udah eh, punya sesuatu ketika saya mendengar, mungkin saya nggak langsung potong ya. Lebih parah kadang-kadang dia lagi ngomong kita potong. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, ini kita diajar untuk mendengar, tapi kemudian memahami ya. Jadi kita di sini ada tiga tingkat pemahaman. Yang satu tuh mendengar tapi mendengar yang menyimak ya, bukan mendengar sambil lalu mendengar sambil HP-an, ya, ya, oke, oke, oke gitu, bukan. Tapi menyimak. Kemudian eh, mema- yang kedua memahami. Nah, memahami karena udah mendengar itu. Dan tingkat selanjutnya itu mengasimilasi atau apa ya, memadukan gitu ya. Ketiga, menawarkan alternatif yang lebih baik sehingga tercapai kesepahaman atau kesepakatan. Ini penting karena eh, kecenderungannya itu kita langsung memberikan solusi. Ya. Di Alkitab itu Tuhan Yesus itu ditanya kalau nggak salah lebih dari 300 kali ya pertanyaan dan hanya tiga, tiga dari 300 pertanyaan itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus secara langsung. Selebihnya Tuhan menjawab lewat perumpamaan atau bertanya kembali ya. Jadi tidak langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, contoh saya suatu hari juga pernah mengalami ya sama istri saya. Jadi ketika dia bilang aku sakit kepala gitu ya. Waktu telepon, saya sedang di luar kota, dia telepon ya dia pokoknya cerita dia lagi sakit kepala. Nah, dalam pikiran saya ya karena sudah ada jawaban ya. Jadi langsung saya nggak mendengar dengan cermat begitu dia bilang sakit kepala, ya udah di rumah kan ada kotak obat, ambil aja Panadol, selesai kan gitu. Nah, dia kemudian tutup teleponnya dan kirim pesan, kamu tidak perhatian. Saya bingung Bapak Ibu semuanya. Loh, gimana? Karena sakit kepala, jawabannya adalah Panadol kan. Kemudian hasilnya adalah bahwa saya tidak peka berarti. Nah, ternyata memang saya tidak mendengar dengan memahami, menyimak dan kemudian mendengar di balik apa yang dia sampaikan di pesan yang dia kirim. Ya, ketika saya kemudian minta maaf dan meresapi lagi, ternyata dia itu sakit kepala. Kenapa? Karena ada banyak target-target pribadi dia dari hari itu terhadap
rumah tangga yang tidak selesai. Misalnya dia mungkin setrikaan belum beres, karena kan kami tidak pakai pembantu ya. Jadi mungkin ada waktu anak-anak masih kecil, mungkin ada banyak hal yang dia belum beres, sementara saya nggak ada, dan dia merasa dia sendiri gitu. Nah, tapi kemudian saya jawab dia dengan panadol, dan itu memang akhirnya saya tahu, oh kenapa saya nggak peka, karena saya nggak tahu, nggak menanyakan lagi apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang membuat kamu mungkin tidak merasa nyaman hari ini. Nah, itu penting sekali. Jadi kita harus mengganti jawaban kita dengan pemahaman yang sebaiknya menanyakan kembali. Itu lebih baik ya. Jadi Alkitab juga berkata di Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kita perlu banyak mendengar, tetapi lambat untuk menyatakan pendapat. Karena kita harus meresapi dulu sampai kita bisa untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya gitu ya. Jadi perlu untuk mengulang. Oh, jadi maksud kamu seperti ini kah? Oh, kamu gini gini gini. Bener ya? Nah, itu penting sekali daripada udah kamu kalau gitu langsung gini aja. Aduh, kok gitu aja repot. Nah, itu jawaban yang menurut kita paling praktis, tapi bisa jadi menurut istri kita itu kita tidak peka karena kita tidak tahu maksud yang dia ya pesan yang dia maksudkan, dan kemudian kita memberikan solusi segera. Nah, ini perlu untuk kita memahami apa yang menjadi pernyataan, karena seringkali apa yang disampaikan oleh wanita dengan apa yang dia pikirkan itu berbeda. Nanti kita lihat kenapa itu ya, karena pola pikirnya berbeda. Wanita itu cenderung lebih kompleks. Jadi dia memahami ini apa ya, pola pikir ini semua nih dalam satu rangkaian ya, baik ngurus anak-anak, kemudian urusan keluarga, urusan seks, urusan bekerja, olahraga, semua itu menjadi satu rangkaian. Satu ada masalah di sini, dia tidak akan bisa move on untuk yang lain gitu. Nah, ini perlu dipahami oleh para pria. Sementara pola pikir pria itu berbeda, dia seperti kotak gitu, seperti laci-laci ya. Pria itu olahraga ya dia sendiri, nanti bekerja sendiri, seks mungkin dia mengalami masalah dalam bekerja, ya, masalah dalam bekerja. Tapi masalah dalam bekerja ini kemudian dia justru membuka laci yang lain, misalnya laci seks gitu ya. Jadi dia perlu pelampiasan gitu kan, atau dia perlu penyaluran, bukan pelampiasan ya, negatif, tapi penyaluran itu ya, penyaluran. Nah, sementara wanita nggak bisa begitu. Ada masalah di satu bidang, dia di bidang yang lain akan terpengaruh. Sementara pria itu dia seperti laci-laci gitu. Jadi ibu-ibu mungkin bisa ngerti ya, oh kenapa ya suami saya walaupun dalam kayak gitu masih aja ya ada ini nih ya, terutama dalam hal seks ya. Nah, ini memahami. Nah, karena pria itu seperti ini Bapak Ibu semua. Ya, kalau ibarat mesin tuh tombolnya cuma satu gitu. Jadi mudah ya, cetek gitu udah langsung on gitu ya. Ada sedikit apa udah memicu kan. Sementara wanita lihat tombolnya itu banyak. Jadi ada banyak ini bapak-bapak. Jadi mesti memahami ini ya, memahami bahwa wanita itu berbeda. Ada buku yang menuliskan tentang bahwa eh, pria itu dari Mars, ya, wanita dari Venus ya. Jadi berbeda. Nah, kita perlu memahami pola pemikiran-pemikiran ini sehingga membuat kita bisa ngerti. Makanya understanding, memahami cara itu bekerja. Jadi bagaimana ini bisa bekerja gitu. Itu lebih penting karena kalau kita bisa memahami wanita dengan yaitu kasih itu adalah bagaimana kita memahami dia, bagaimana cara kerjanya dia itu seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya terutama bisa memahami cara wanita bekerja, wah ini orang yang berbahagia sekali karena akan ngerti, karena wanita akan melakukan apapun eh, kar- karena pria tahu cara kerjanya sebetulnya gitu. Nah, ini sebenarnya ada prinsipnya lagi, tapi kita nggak akan bahas karena terlalu banyak. Kita waktunya tidak nyampe gitu ya untuk setengah jam. Oke, yang P adalah peacemaking atau pendamai. Jadi kita itu perlu, terutama pria, jadilah yang pertama untuk berkata, saya minta maaf. Ini penting banget. Ya, Eh, ini selalu menjadi penyelamat ya buat saya dan Rina juga. Kalau saya konflik, kalau saya enggak yang bilang saya minta maaf pertama kali, itu wah pasti berkepanjangan. Jadi lebih baik kita menjadi pribadi yang merendahkan hati untuk kita
menjadi pendamai dimanapun kita berada. Itu wah berkatnya beda ya. Dan kita bisa menjadi orang yang berbahagia karena kita bisa menjadi orang yang berkata saya minta maaf karena nggak gampang bilang minta maaf itu nggak gampang. Oke. Perlu kerendahan hati, perlu jiwa besar, perlu apa? Kita benar-benar merendah gitu ya. Ya. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita merendahkan hati kita bukan menjadi pribadi yang tidak berharga. Justru orang yang sangat bernilai, sangat yang mulia adalah orang yang selalu merendahkan hatinya. Karena kitab juga biasa berkata orang yang rendah hati dia memiliki bumi ya. Oke, loyalty, kesetiaan ya, L ya, couple tadi kan. Ini L, istri itu adalah nomor satu. Jadi kita sebagai suami hanya terpikat kepadanya saja, setia selamanya, walaupun sudah tua dan sakit-sakit, walaupun dia sudah tidak sama seperti foto waktu kita sebelum menikah atau waktu foto yang tercantiknya, tetapi ini eh, perlu kita sadari bahwa dia adalah yang nomor satu. Ada masa-masa waktu dulu Bapak Bapak hanya tertarik kepadanya dan itu bisa dibangun ya. Karena tindakan yang kita lakukan itu menghasilkan rasa. Jadi banyak orang kenapa dia udah hilang rasa lagi. Waduh, rasa sayang saya udah habis. Karena apa? Karena dia berdasarkan kasihnya itu kepada rasa. Rasa. Nah, rasa kemudian menghasilkan tindakan. Ya habis pasti. Karena rasa itu bisa habis. Tetapi kalau kita melakukan tindakan kepada istri kita, yaitu merawat, menyayangi, mengasihi. Nah, saya dulu cerita gini, dulu saya tidak suka dengan peliharaan. Saya pernah anak saya tuh dikasih sama teman saya itu anjing husky. Nah, saya sebenarnya ya udahlah, saya terpaksa ngambil ke Jakarta, bawa ke Bandung, kemudian rawat ya. Waktu anak-anak mau, tapi waktu kecil kan akhirnya yang rawat saya kan. Tapi semakin hari saya merawat peliharaan saya, si anjing husky ini, semakin hari saya jadi sayang sama dia gitu ya. Jadi waktu akhirnya dia harus dititipkan ke tempat lain tuh sebenarnya saya yang paling merasa sedih gitu ya. Karena awalnya saya nggak suka, tapi kemudian karena saya lakukan tindakan-tindakan, tindakan itu menghasilkan rasa sayang. Sama, ke binatang aja seperti itu ya, apalagi pada manusia. Semakin Anda lakukan tindakan kasih, rasa sayang itu akan muncul karena prinsipnya adalah tindakan itu menghasilkan rasa. Jadi jangan berdasarkan kasih kita kepada perasaan. Karena itu faktor eksternal ya, ingat yang waktu kita ajarkan dulu. Nah, kita belajar dari Ayub, arti kesetiaan ya. Ayub 31 ayat 1, 9 dan 10. Ayub bilang begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Nah, di kita bahasa Indonesia cuma itu kata-katanya. Tapi kalau kita baca di terjemahan lain, ini saya ambil dari NIV, dia bilang, I made a covenant with my eyes not to look lustfully, tidak melihat uh, anak darah itu dengan nafsu. Dia lustfully itu kan penuh dengan nafsu. Jadi dia berkata, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan itu dengan nafsu, ini karena di ayat pertama dikatakan begitu ya, dan aku menghadang di pintu sesamaku, ayat 10 ini sangat dahsyat sekali. Dikatakan, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Wow, ini gawat banget ini si Ayub nih. Karena dia sangat setia, dia bisa membuat komitmen, covenant, istriku menggiling bagi orang lain tuh itu istilah ya. Zaman dulu menggiling itu artinya kan menjadi orang, menjadi kehinaan karena menggiling itu hanya budak yang melakukan kan, menggiling apa gandum, menggiling apa zaman dulu itu budak. Tapi secara eufemisme itu sebenarnya itu berkaitan dengan seksual juga. Karena apa? Karena biarlah dia itu menjadi budaknya orang lain dan orang-orang itu bebas meniduri dia. Ada nggak bapak-bapak yang mau membuat komitmen seperti ini di sini? Saya nggak ya, saya yakin nggak akan ada ya. Tapi ini ada orang yang membuat komitmen seperti itu gitu ya kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada orang-orang termasuk kepada iblis ketika dia menghadap kepada Tuhan waktu di kitab Ayub, di muka bumi tidak ada orang yang sama seperti hambaku Ayub. Dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Nah, ini salah satunya bukti dari ketakutan, bukan bukti dari Ayub itu sangat takut akan Tuhan adalah seperti ini komitmennya. Jadi setia.
kita terus belajar Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk menjadi sama seperti Kristus ya, yang membuat bahwa kesetiaan itu suatu hal yang penting. Oke, kemudian yang E-nya adalah esteem atau penghargaan yang tinggi. Jadi kita perlu melihat pasangan kita, istri seolah-olah sebagai putri raja. Jadi Anda itu menikahi putri raja kan? Benar, dia anak Tuhan kan? Tuhan adalah raja di atas segala raja dan Anda menikahi anak raja. Jadi kalau Anda menikahi anak raja, ya eh, perlakukanlah dia sebagaimana layaknya anak raja. Ya, kalau Anda menyia-nyiakan dia, berarti menyia-nyiakan putri raja kan gitu ya. Perlu menunjukkan kekaguman kita dalam ketidakhadirannya. Mungkin perlu menceritakan banyak hal yang baik kepada anak-anak kita, teman pria kita, sekretaris semua orang supaya ketika suatu hari mereka bertemu dengan istri kita, mereka bisa bilang, wah, suamimu itu selalu ngomong hal yang bagus tentang tentang Anda gitu. Wah, itu satu hal yang pasti berbeda buat istri kita, bahwa dia itu dibanggakan di hadapan orang-orang. Dan kita perlu menunjukkan bahwa apa yang dia pikirkan dan lakukan itu penting. Jadi bahwa saya saya terus berlatih untuk mengatakan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan di dalam rumah tangga saya itu penting. Karena saya sering tidak ada di rumah kan dan dia sering kali bersama anak-anak di rumah. eh, jadi sangat penting karena dia mendukung sekali pelayanan saya. Dan memang belakangan ini kami sering pergi berdua ya untuk pelayanan, tapi di awal-awal dulu saya mengatakan bahwa dia itu bagian dari tim saya gitu ya. Saya nggak bisa pergi ke luar kota kalau dia tidak mengizinkan atau dia tidak melakukan eh, tanggung jawabnya yang begitu penting gitu ya. Jadi perlu sering mengatakan kenapa saya sangat bangga kepada dia. Oke, itu tentang couple. Nah, jadi ini yang pria yang mesti lakukan terhadap istrinya. Ini dengan cepat. Ini tentang wanita karena waktu. Saya mohon maaf, saya lewat. C itu eh, conquest atau penundukan. Kita sebagai wanita perlu mendukung dalam pekerjaan dan usaha di bidangnya, si pria ya. Jadi kita perlu mendukung dalam apa yang usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh suami kita. Kemudian ada ini chair ya. Tadi chair itu kursi kan, CH. eh, 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 Kemudian hierarki menghormati, menghargai dia sebagai kepala rumah tangga, terutama saat dia membawa otoritas moral, identitas, rasa aman, secara emosi dan pemberdayaan. Perlu menghormati dia sebagai kepala rumah tangga. Jadi pastikan bahwa mahkota itu ada di kepala suami. Kemudian otoritas dalam pertanyaannya apakah sering ngomong sama anak-anak, tanya kepada papa, tanya pada ayah itu menunjukkan bahwa kita memvalidasi atau meneguhkan dia atas otoritasnya. Nah, wanita perlu berpikir apakah saya sudah berlatih untuk menundukkan diri, apakah kadang-kadang mengkritiknya di depan umum atau apakah saya menghargai dia sebagai wakilnya Tuhan. Ini penting sekali. Karena tadi ya pria itu karena kebutuhannya rasa hormat. Jadi kalau dipermalukan di depan umum pasti dia akan mengalami rasa yang eh, sangat sangat sulit buat dia. Kemudian share insight ya. C. Apakah saya eh, A itu tadi otoritas karena itu authority kalau dalam bahasa Inggris kan A ya authority. Jadi saya tulisnya O di sini otoritas. Insight ya wawasan. Apakah saya mempercayai kemampuannya untuk menganalisis berbagai hal dan menawarkan solusi dan tidak hanya bergantung pada intuisi atau hal-hal secara alamiah yang saya lakukan gitu ya. Perlu untuk kita mempercayai karena pria yang dipercaya dia akan bisa me- melakukan hal-hal yang membuat dia semakin semakin bagus pada bidangnya gitu ya. Kemudian hubungan, ya. Apakah saya menghabiskan waktu bahu-bahu dengannya kapanpun saya bisa? Apakah saya memberitahu dia bahwa saya adalah teman dan juga kekasihnya? Ini penting. Hubungan nanti kalau nanti kita di bab selanjutnya mungkin tanggal 15 kalau nggak salah saya dapat lagi saya akan ngomong tentang kebutuhan eh, pasangan-pasangan ya. Jadi kebutuhan pria itu apa, kemudian kebutuhan wanita itu apa ya. Dan itu lebih praktikal. Dan ini penting bahwa eh, wanita memang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pria prioritas ya, prioritas kebutuhannya. Dan ini perlu karena eh, pria juga perlu merasakan hubungan yang 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 dalam dengan pasangannya. Nah,
Ini yang pria karena kalau pria itu kebutuhan pertamanya menurut survei ini nomor satunya ini gitu ya. Jadi apakah ibu-ibu menghormati kebutuhan pria akan pelepasan seksual bahkan ketika ibu-ibu tidak menyukainya ya. Bagi yang sudah umur atau menopause itu saya tahu bahwa eh, seks seks itu sudah tidak seperti dulu, sudah berbeda sekali. Bahkan pada beberapa kasus itu pada banyak kasus itu sesuatu yang menyakitkan. Saya memahami itu. Sehingga banyak wanita tidak menyenangi atau menyukai seks karena itu menyakitkan. Tetapi sementara pria tidak mengalami itu gitu ya. Tetapi apakah ini kemudian akan menjadi sumber konflik karena satu satu sisi dia perlu pelepasan, satu sisi merasa dia kesakitan. Nah, ini perlu perlu ya kalau kalau yang sebelumnya ada hubungan yang bagus, ada insight, wawasan dan semua ini kita bisa lakukan dengan baik, saya percaya ini akan menjadi tidak akan menjadi kendala. Tapi bagaimana rasa aman itu dibangun pada bagaimana kita eh, memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Saya pikir itu Bapak Ibu yang saya bisa bagikan pagi ini. Mohon maaf tadi kalau sempat ada yang tidak bisa tersampaikan di slide-nya. Oke, terima kasih.